الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا معشر المسلمين وزمرة الموحدين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر والسرور أحل لكم الطعام وحرم عليكم الصيام فإذا صعد الخطيب على المنبر ولا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا عيب له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر 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 ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي شهد لعباده الصيام والقيام ويسر نحمده على نعمه التي لا تحصى ولا تحصر ونشكره على فضله وإحسانه وحق له أن يشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين القيم المنعوت بالخلق العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الصلاة وتسليم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وأنظموا أمره واجتنبوا نهيه ثم اعلموا أن هذا يومكم يوم العيد والسرور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فقد قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Masyaallah muslimin wal muslimat, saudaraku kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri Masjidul Huda rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesempatan untuk merasakan kebahagiaan di hari yang penuh kemuliaan ini. Setelah 1 bulan penuh menjalani ibadah Ramadan, kini tibalah pada hari di mana kita tidak hanya kembali kepada kesucian diri, tetapi juga memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Idul Fitri adalah momen untuk meraih kesempurnaan iman dan ketakwaan. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sempurna dan teladan terbaik sepanjang zaman
yang senantiasa membimbing umatnya menuju kesempurnaan iman. Semoga kita semua yang hadir pada pelaksanaan salat Idul Fitri di Masjidul Huda kali ini diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat darinya kelak di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya dari mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri sendiri dan seluruh jamaah sekalian untuk meraih kesempurnaan iman di hari kemenangan ini dengan terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri merupakan momen untuk memperkokoh keimanan dengan menjaga hati tetap bersih, memperbanyak amal soleh dan menanamkan keikhlasan dalam setiap beramal. Mari kita jadikan hari yang penuh berkah ini sebagai titik awal untuk terus istiqomah dalam kebaikan dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, kita baru saja melewati bulan Ramadan, hari di mana kita berlatih menahan diri, memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan penuh kita menggembleng atau menempa jiwa dan raga, kini kita telah sampai pada hari kemenangan. Kemenangan ini tidak hanya sekedar perayaan berakhirnya puasa, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melangkah lebih jauh, melangkah lebih bagus dalam menyempurnakan iman kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketakwaan yang telah kita bangun selama Ramadan perlu kita jaga. Amal soleh yang kita lakukan perlu terus dilanjutkan, dan hati yang telah dibersihkan perlu tetap kita jaga. Inilah saatnya untuk semakin menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjalani hidup dengan keimanan yang lebih kokoh. Salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca takbir dan mensucikan Allah di hari yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Memperbanyak membaca takbir di hari kemenangan selain menjadi salah satu simbol bahwa kemenangan itu benar-benar kita raih bersama, juga untuk mengikuti perintah yang telah Allah perintahkan kepada kita. Sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Hadirin rahimakumullah, Syekh Muhammad Mutawalli As-Sarawi dalam tafsir Al-Khawatirul Quran jilid 1 halaman 475 menjelaskan tentang ayat ini mengandung 3 pesan utama. Yang pertama adalah perintah untuk menjalankan puasa selama bulan Ramadan. Yang kedua, membaca takbir sebagai bentuk pengagungan kepada Allah setelah menuntaskan ibadah puasa sebulan penuh. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan. Ketika seorang hamba berhasil menjalankan puasa sebulan penuh, ia diperintahkan untuk bertakbir. Hal ini karena Allah mengetahui bahwa kepatuhan terhadap hukum dan perintahnya, meskipun terasa berat seperti berpuasa, justru akan menghadirkan cahaya keimanan dalam diri seorang hamba. Cahaya inilah yang membuatnya pantas untuk bersyukur dengan mengagungkan asma Allah. Terkait hal ini, Syekh Mutawalli menjelaskan makna walitukabbirullaha an taqula Allahu akbar wa an tashkuruhu 'ala al-ibadi allati kataba ta'ta'idu annaha tusnika lakinnaka wajadtu fiha tajalliyati wa isyrafat fataqulu Allahu akbar min kulli dzalik. Makna firman Allah, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah, adalah bahwa engkau mengucapkan Allahu Akbar dan bersyukur padanya atas ibadah yang sebelumnya engkau mengira akan melelahkanmu, namun ternyata dalam ibadah tersebut engkau menemukan berbagai manifestasi spiritual
dan pancaran cahaya keimanan, maka engkau pun akan berkata, Allahu Akbar min kulli dzalik. Allah lebih besar dari semua itu. Saudaraku mas hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selain memperbanyak membaca takbir, salah satu ciri khas dari orang-orang beriman adalah saling memaafkan atas kesalahan satu dengan lainnya. Hal ini sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, bahwa setidaknya kita sebagai orang yang beriman bisa memaafkan dengan ikhlas tanpa menyimpan dendam ketika orang lain berbuat salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, baik di waktu keadaan berada maupun kekurangan. Orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya atau kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran surat Al-Imran ayat 134. Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quran menjelaskan terkait hal ini, menggambarkan salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Mereka tidak hanya menahan diri dari membalas keburukan dengan keburukan, tetapi juga memilih untuk memaafkan orang lain yang telah berbuat zalim kepadanya. Tidak ada lagi dendam atau kebencian yang tersisa di hati mereka terhadap siapapun. Allah Ta'ala wa'afina 'anil nas ay ma'aka fi syarri yaghfuna amman zalamahum fi anfusihim fala yabqa fi anfusihim mawjida ala ahadin wa hadha akamalul ahwal wa lihadha qala wallahu yuhibbul muhsinin wa hadha min maqamatil ihsan. Yang artinya firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang memaafkan manusia, maksudnya adalah selain menahan keburukan, mereka juga memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepada mereka dalam urusan diri mereka sendiri, sehingga tidak ada lagi perasaan dendam kepada siapapun. Inilah keadaan yang paling sempurna. Karena itu Allah berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Maka sikap ini merupakan salah satu tingkatan dari ihsan. Karenanya marilah kita sama-sama jadikan hari kemenangan ini sebagai momen untuk menghapus kesalahan hakul adami, kesalahan satu orang dengan orang yang lainnya. Maka kemudian muncullah apa yang disebut berhalal bihalal, bersilaturahim, pertemuan keluarga, reuni keluarga. Tak lain adalah ingin menghapus antara dosa dirinya dengan dosa orang-orang di sekitarnya. Bermaaf-maafan tidak hanya sekedar tradisi, namun juga wujud nyata dari kembalinya kita kepada fitrah sebagai manusia yang suci dari dendam dan prasangka buruk. Saudaraku masuk hadirin Jamaatul Fitri rahimakumullah. Dari rangkaian khutbah yang singkat ini, marilah kita ambil satu hikmah bahwa Allah begitu agung dan kita semuanya adalah orang-orang yang lemah. Momen Idul Fitri adalah momen yang baik bagi kita untuk benar-benar membersihkan diri kita dari segala dosa. Setelah 1 bulan kita berpuasa dan malamnya qiyamul lail, tentu sebagaimana janji Allah, kita berharap dosa-dosa kita dihapuskan. Dan kemudian hubungan horizontal dengan sesama manusia adalah juga perlu untuk diperbaiki dengan memohon maaf satu dengan yang lainnya, sehingga di satu Syawal ini kita patut dan berharap menjadi orang-orang yang benar-benar kembali kepada fitrah, minal abidin wal faizin wal maqbulin. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selama bulan Ramadan yang disempurnakan dengan zakat fitrah dan dilanjutkan dengan sholat id dan mendengarkan khutbah pagi yang sejuk dan cerah ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi kekuatan panjang umur. Mudah-mudahan kita ketemu di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin.
جعلنا الله وإياكم من العابدين والفائزين والمقبولين كل عام وأنتم بخير. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لم يزل على كل شيء وكيلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وزنى بملائكة المسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والولاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسلاحل والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين كل عام وأنتم بخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله موفق للأقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.